Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bertemu lagi bersama saya di channel Ramet Bonsai. Di video kali ini saya mau mereview sebuah pekakas atau ya sebuah catok miring ya. Ada catok cembung, ada catok miring. Ini yang saya review catok miring ya. Ini akan saya tes ketajaman. Ini produksi Ramet Bonsai ya. Saya terutama ya Ramet Bonsai itu ya. Ini saya akan tes ketajaman ke pohon kelampis putih ini ya. Kita lihat tuh kelampis putih seperti ini ya. Ini di kampung saya seperti ini ya. Juga ini ada apa tuh, ini pohon murbei ini sudah berbuah ya. Kita tes ketajamannya seperti apa ya catok miring ini ya. Ini sangat efektif sekali juga cara kerjanya ya. Kita lihat langsung aja ke lokasi pemotongan kecil-kecil dulu. Nah seperti ini ya. Kita langsung ke yang besarnya nih supaya tugel langsung ya. Nah kita langsung ke yang gede ya. Ini kebetulan si pohon ini ya, pohon ini masih basah ya. Tuh hasilnya kita lihat. Nah ini sangat tajam sekali ya. Kita langsung potong sini tuh. Nah ujung maksudnya. Nah kita lihat lagi satu lagi. Nah ini pohon ini kayak ada ininya tuh, jadi nggak terlalu ini apa tuh, yang mudanya itu nggak keras ya, mungkin yang keras yang tua di sini nih. Kita potong langsung tuh. Nah ini yang kerasnya. Nah kembali lagi ke catoknya teman-teman. Ini saya buat dari bahan ini, mata pisau ini dari bahan per ya. Saya buat ini untuk kontur ininya apa tuh, dalamannya seperti ini tuh ya. Mungkin yang belum tahu gitu untuk catoknya ini mungkin seperti ini gitu ya. Kita tes lagi tuh ya. Tajam sekali ya. Nah habis ya pohonnya ya. Jadi kegunaan catok miring itu seperti ini ya. Jadi kalau di sini nih bisa nih pakai catok cembung. Kalau catok miring yang motong yang ini mungkin seperti ini di sini. Nah di sini. Kalau pakai catok cembung kan susah dari atas ini. Jadi menurut saya gitu kegunaan catok miring ini sangat banyak gitu. Jadi nggak kayak catok cembung. Kalau catok cembung jadi dia maunya yang tangan kita masuk. Kalau ini masuknya dari samping seperti ini. Nah seperti ini dari samping ya tuh pada masuk, jadi enak ya motongnya. Kita tes lagi ke pohon ini. Nah, ini yang besar nih, ini yang bongkotnya nih. Kita lihat ketajamannya tuh, tetap kena ya tuh. Nah ini masih baru ininya tuh, masih seret kayak gitu ya. Nah ini. Nah ini kita bongkot yang di bawah ini. Nah tetap kena ya, sama tuh. Nah ini tes ketajaman catok miring ini. Mudah-mudahan catok miring ini awet ya, jadi dipakainya gitu. Ini untuk saya pribadi ya buat ya. Kita cari ke pohon lebih keras lagi ya. Tunggu sebentar. Nah ini saya sudah mendapatkannya. Ini sebatang pohon lengkeng ya. Tahu sendiri pohon lengkeng itu kayak pohon rambutan, dia punya kontur batangnya itu kerasnya gitu luar biasa ya. Kita tes ke muda dulu. Nah tuh. Jadi ini saya ngetes ini, tes ketajaman juga tes kekuatan si catok ini. Ini di sini adanya kekuatan. Jadi dia itu kagak, maksudnya nggak lentur kayak gitu. Ini di sini pertama yang bikin kuat itu ya. Kedua mungkin ini bisa ke satu juga nih, tajam ini ya. Cuman hanya tajam ini biar ini tajam. Kalau ininya lemas tetap tidak mempan ya untuk motong seperti itu. Nah ini pohon lengkeng tuh ya. Nah pohon lengkeng udah tahu semua lah. Kekerasan pohon lengkeng itu seperti apa, orang semua tahu ya. Nah ini kita yang ini kita lihat tuh.
Kalau untuk review pembuatannya teman-teman ada di video-video saya yang ininya apa tuh yang lainnya gitu. Ini saya tes ketajaman dan kekuatan gitu. Masih ada retak atau ada gimana gitu. Kita lihat ya. Nah, ternyata ini kita habisin ya pohon ini. Kita habisin terus. Masih kuat belum kayak gitu ya. Miring, lebih miring lagi seperti ini nih. Nah, bisa miring lagi sampai segini. Masih bisa potong lurus. Tetap bisa. Nah, ini hampir segede jari ini ya, sama tuh kelingking gitu. Hampir ya si pohonnya gitu. Nah, rata-rata kita yang mau potong itu pohon segede gini atau yang lebih kecil dari ini segini. Rata-rata yang bisa dipotong yang maksud ingin dipotong pakai catok gitu seperti itu. Nah, hasilnya tuh ya halus sekali ya. Masih kuat. Nah, tajam sekali. Kita ngabisin pakai tangan dua nih, lihat nih. Nih. Tuh. Ternyata kuat. Nah, kembali lagi ke bonsai ya. Jadi untuk ngetes ini mungkin kita makan dulu nih. Ini buah ini murbei lumayan. Mantap. Karena udah jatuh ya. Ini kalau di sini belum jatuh, biarkan aja dulu suruh di sana. Kembali lagi ke bonsai. Jadi teman-teman semuanya, kegunaan catok miring ini ada yang komen ke saya kegunaannya banyak miring atau cembung. Menurut saya yang banyak kegunaan catok miring ya. Kalau untuk catok cembung memang sangat diminati bagi para pembonsai. Bahkan sebelum beli catok miring dia beli catok cembung dulu kayak gitu biasanya. Ini saya coba ternyata bahkan dalam pekerjaan saya sehari-hari ya ngoprek bonsai kayak gitu selalu saya menggunakan catok miring. Jarang sekali saya menggunakan catok cembung. Kenapa? Bukan tidak berguna, hanya kalau catok cembung potongnya hanya 1 kali, kalau catok ini bisa 10 kali. Kalau untuk pemangkasan cabang atau segala macam dia enaknya pakai catok miring seperti itu. Sekian aja dulu review catok miringnya dari Rambet Bonsai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa subscribe dan komennya bagi channel kami. Tetap semangat. Semoga sehat selalu semuanya. Salam kenal, salam satu hobi. Wassalam Rambet Bonsai.